Kemudian di tempat sampah raksasa, termasuk anak-anak yang hobi tawuran naruh senjatanya di situ. Jadi misinya menyibukkan anak-anak sekolah yang terlalu terekspos dengan gadget. Kalau di kami kita punya 3 pelatih senior, itu 2 punya lisensi C, dan C ini AFC dari Asia Football. Ya. Wow. Sama lisensi B kita sangat membuka partisipasi warga, sponsor maupun orang-orang yang concern dengan pengembangan sepak bola anak. Ya, kita membuka diri. Dari PSSI yang main ke lapangan kami ngeliat, wah ini mah perawatan lapangannya udah standar GBK nih. Wah, kita antara GR dan penasaran gitu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank. Selamat malam rekan-rekan dari Gede Kreatif. Hari ini kita balik lagi di Uncle House. Jadi kita mau ngobrol sama sekolah sepak bola Timah United. Nah, samping kita ada pengelolanya Bapak Askar. Nanti kita mau cerita dan tanya-tanya ini mengenai sekolah sepak bola yang paling dekat nih dengan wilayah Tugu ya. Jadi komplek Timah sendiri, lapangan sepak bola Timah sendiri udah lama juga ada ya. Terus di depannya ada warung makan baru tuh, nggak tahu bagian dari SSB Timah United atau yang punya sama atau gimana. Mari kita dengar ceritanya nih Pak. Ya gimana Pak? Saya Andika Pak. Ya. Ya. Askar. Nama Pak Askar ya. Ya. Gimana nih Pak ceritanya? Sejarah awalnya itu sekolah sepak bolanya gimana? Karena saya pernah wawancara dengan komunitas Tugu Raya bola di sana, apa beririsan atau sama, bagaimana ceritanya? Coba deh Pak, gimana Pak? Iya, bismillah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini sebuah kehormatan kami di silaturahimin oleh teman-teman nih. Jadi kami kebetulan pengurus baru di RW 12. Pengurus baru, Teguh. Pak RW nih guys. Ya. Jadi tahun 2022 itu kita temanya pemungsian kembali lapangan sepak bola. Oke. Setelah sekitar 5 tahun lapangan itu tidak berfungsi sebagai lapangan bola. Jadi apa? Karena dia jadi hutan. Jadi Terus? di hutan, kemudian di tempat sampah raksasa, termasuk anak-anak yang hobi tawuran naruh senjatanya di situ, diumpetin di sela-sela pohon. Baru denger nih. Nah, kita kita merasa bertanggung jawab terhadap pembinaan anak muda di lingkungan Tugu ini. Kita ingin ambil bagian lah untuk mengarahkan energinya anak muda itu kepada hal-hal yang positif, yaitu sepak bola. Jadi kita pertama memungsikan kembali lapangan tahun 2022 masih tanah tuh. Tadinya udah hutan, terus kita kumpulin dana masyarakat swadaya untuk mengaktifasi lapangan. Lapangan ini milik Timah, PT Timah. Jadi karena ini ada lokasinya di Komplek Timah, kita mengajukan kepada PT Timah agar pengurus RW diizinkan untuk melakukan aktivasi kembali lapangan ini. Nah, alhamdulillah pihak PT Timah, ya karena di warga kita juga ada anggota DPR RI yang menyambungkan kita dengan direksi PT Timah. Jadilah Pak Tifatul Sembiring. Pak Tifatul Sembiring. Dia warga kami. Orang terkenal tuh Pak. Ya, mantan menteri. Iya. Nah, singkat cerita tahun 2022 kita sepakat dengan PT Timah untuk melakukan aktivasi pemungsian kembali lapangan ini. Nah, sudah diratakan, tanahnya udah rata, tapi tanah semua. Kalau lagi panas debunya lumayan gitu. Nah, alhamdulillah sejak saat itu sekitar bulan Desember 2022, jadi lapangan itu kita aktivasi September dengan kerja bakti warga kami, sekitar ribuan warga dan santri pesantren sini kan ada Baitul Quran. Nah, itu kita libatkan untuk kerja bakti. Singkat cerita, lapangan udah bisa dipakai walaupun belum ada rumputnya tahun Desember 2022. Kita ngisi programnya nih, apa? Program yang paling mudah tentu main bola.
Main bolanya gratis gitu ya, anak-anak dengan mau pakai sepatu apa aja silahkan, pokoknya main gitu. Singkat cerita di 2023 Januari kita mulai agak merapikan karena memang udah ada program untuk merumputkan lapangan ini. Nanti kalau ada waktu saya kasih foto-fotonya deh ya. Siap. Betapa lapangannya tadinya hutan, kemudian jadi rata dengan tanah, pakai bulldozer tuh, agak lengkap peralatan yang turun. Kemudian mulailah aktivitas bola itu, bola anak-anak ya usia SD SMP saat itu. Sekitar 50-an anak, gratis tuh 3 bulan pertama untuk membuat anak-anak teralihkan dari gadget. Jadi misinya menyibukkan anak-anak sekolah yang terlalu terekspos dengan gadget, khususnya TikTok ya sekarang ya. Kasihan ngisi konten TikToknya dengan yang kadang-kadang berbahaya kan, anak belakangan di pinggir rel kereta lah, pinggir jalan raya. Nah kita mengalihkan energi mereka, perhatian mereka, laki-laki perempuan nih, ikut di main bola bareng lah. Ada pelatihnya, nanti saya bisa ceritakan di tema berikutnya siapa saja pelatih kita, kualifikasinya gimana gitu. Oke. Kenapa namanya Timah United? Apa karena cuma tempatnya di Timah atau ada nama yang lain? Oke. Kan bisa dibilang banyak nama kan, walaupun itu tempatnya PT Timah kan, mungkin dikasih nama Tugu United. Kenapa harus Timah United gitu? Ya, jadi ini lebih kepada rasa terima kasih kita pada PT Timah yang jadi pemilik lapangan, memberikan kesempatan pada kami pengurus RW untuk melakukan aktivasi lapangan itu sendiri. Nah, mikirnya apa ini belakangnya Timah United deh, kan udah ada MU ya, udah ada liga Inggris yang belakangnya United, pengen juga lah ngetop juga kayak gitu. Iya. Sekarang berikutnya kita masuk program latihan dan kurikulum Pak. Nah terus pertanyaan yang pertama, seumur saya bisa apa nggak nih? Ada batasan usia atau enggak? Apakah yang udah bangkotan kayak saya nggak boleh? Wah kegemukan nggak boleh. Batasan usia, program latihannya, mingguan, bulanan, terus standar pelatih dan yang lainnya gimana tuh Pak? Ya, kalau main-main aja sih tentu boleh ya, main bola. Kayak saya sama teman-teman Tugu Raya sering main bareng kan. Oh jadi tim Tugu Raya juga ini? Ya, kadang-kadang diundang. Selamat ya jadi juara. Jadi kita tema besarnya itu pembinaan sepak bola usia dini. Oh, jadi anak-anak TK, SD, SMP lah paling banyak. Karena memang animonya kan lagi tinggi nih. Ketika ada peluang timnas kita untuk masuk Piala Dunia kan. Jadi mimpi-mimpi anak-anak yang biasa main bola di pinggir jalan atau di tempat-tempat macam-macam itu mulai terkanalisasi, jadi mimpinya bisa dicapai nih untuk jadi pemain nasional, kira-kira gitu. Nah, kita ada kelompok umurnya, ada usia 8 tahun ke bawah, berarti anak TK gitu ya, 6 tahun sampai 8 tahun itu dikumpulin 8 tahun ke bawah. Kemudian 9 dan 10, kemudian 11, 12, terus di atas 12. Kenapa kita bikin kategori ini? Karena memang pertumbuhan tulangnya itu kan beda-beda. Karena kita nggak mau ngambil resiko yang tinggi ketika mempertemukan anak yang masih kecil, usia dini langsung main sama remaja, agak beresiko terhadap tulangnya. Dan kita punya pengalaman itu. Beda ya Pak, majalan saya dulu. Padahal nekat aja ya. Pakai sandal lagi. Jadi ada cerita yang cukup menarik ya, tapi ini penuh hikmah ketika ada orang tua punya obsesi yang bagus sekali sama anaknya untuk jadi pemain bola. Tapi dia orang tua ini mungkin belum tahu ya tentang pentingnya main di usianya. Nanti main dengan usia yang sepantar lah. Nah, ada anak ini potensial karena lincah gitu ya main, dan potensi untuk diarahkan untuk berkembang lebih jauh. Tapi saking semangatnya orang tua, nih anak dimainin di anak-anak remaja sampai cedera tuh anak. Nah sayangnya ketika udah cedera, ya hilang mimpinya itu.
Untuk jadi pemain nasional hilang gara-gara cederanya lumayan serius. Wah, hilang Pak peluang ini. Makanya jadi penting buat kita para orang tua itu kalau mau mengarahkan anak tuh tambah sesuai minat bakat sama sesuai dengan umurnya gitu. Gitu. Makanya kita membedakan kelompok umur. Kemudian program latihannya itu ya ada kurikulumnya karena memang kayak saya hobi bola. Kurikulum bola ada ya? Ya ada. Oh iya. Saya hobi bola tapi saya tidak punya lisensi pelatih. Jadi saya nggak berani ngambil resiko untuk melatih karena kepelatihan itu ada ilmunya, ada lisensinya. Kalau di kami kita punya 3 pelatih senior, itu 2 punya lisensi C, dan C ini AFC dari Asia Football. ya. Wow. Sama lisensi B, kita juga 1 pelatih lisensi B lebih tinggi lagi. Nah, ada 2 pelatih kita itu mantan pemain nasional yang kebetulan warga kami. Jadi di RW 12 kami beruntung punya warga yang emang jiwanya jiwa pelatih, jiwa bola gitu. Dan sekaligus beliau-beliau ini yang ngerawat lapangan kami. Karena memang tahu kebutuhan pemain bola kayak gimana lapangan yang standar. Dan alhamdulillah beberapa pengamat dari PSSI yang main ke lapangan kami ngeliat, wah ini mah perawatan lapangannya udah standar GBK nih. Wah, kita antara GR dan penasaran gitu. Kira-kira gitu. Kemudian ya itu tadi pelatihnya kita yang punya lisensi 3, yang 2 asisten pelatih sedang kita siapkan untuk mengikuti training kepelatihan. Wah, ini serius bro ini kayak. Ya, alhamdulillah. Karena memang ya saya juga dosen gitu ya, pendidik, dosen UI saya. Itu ketika kita menggeluti sesuatu, kita kan pengen outputnya juga ini ya, bagus gitu ya, berkualitas. Jadi kita pengen memulainya dengan standar-standar yang baku di FIFA gitu. Walaupun dari segi pembiayaan nanti cerita berikutnya sangat murah untuk ukuran membuka jalan jadi anak-anak punya mimpi besar jadi pemain bola. Iya, orang kemarin aja main di lapangan Tugu Raya cuma 25.000 udah mau foto loh, nggak tahu. Bisa mau foto loh saya nyadar. Program latihannya seminggu berapa kali? Terus ada apakah latihan-latihan khusus seperti khusus back, khusus gelandang, khusus kiper? Nah, apalagi kiper ini produk langka ya. Sulit karena semua orang kalau suruh jadi kiper, nggak mau lu aja yang jadi kiper. Pasti gitu dari zaman saya, nggak tahu kalau zaman sekarang nih. Gimana tuh Pak? Ya, kita bikin latihan itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Senin, Rabu, Jumat. Umumnya sore ya, karena anak-anak ada selesai sekolah. Tapi di Depok ini ada juga sekolah siang. Jadi kita memberikan menu juga buat yang pengen latihan pagi. Ada 9-10 anak lah. Nah, nyambung lagi ke program latihan semingguan itu, kadang kita jadikan Sabtu dan Minggu itu sebagai sarana sparring, latih tanding. Karena memang secara standar FIFA itu anak-anak harus bertanding, ya, punya mentalitas berkompetisi itu minimal 30 pertandingan per tahun gitu. Jadi kita ikutin turnamen, sparring itu membuat mereka bisa serius gitu, karena kalau cuma latihan-latihan aja nggak ada tantangan gitu ya, akan berbeda nuansanya. Wow. Dan untuk anak-anak sekarang itu dia masih mencari jati diri ya, jati diri dalam sepak bola khususnya. Itu bulan ini mungkin dia pengen jadi back, bulan depan mungkin dia pengen jadi kiper. Jadi dia pengen nyobain semuanya. Jadi selalu ada stok kiper, stok back gitu, di mana dia nyamannya, di mana juga pelatih juga melihat potensi dia bagusnya gimana gitu, untuk ditempatkan di depan kah, di gelandang kah, atau di mana, itu selalu dievaluasi. Jadi ya mungkin karena pelatihnya berpengalaman ya. Tapi ada keributan nggak sih Pak? Wah, minggu ini yang jadi back pengennya 2 orang, yang besok pengennya 3 orang, terus jadi berebutan, nggak mau tuker, saya mau ini, gimana tuh? Nah, di situ perannya pelatih. Jadi pelatih itu memang ya sebagai coach ya. Coach itu kan mengarahkan, memberikan motivasi, kemudian termasuk juga memberikan
hukuman yang mendidik gitu ya. Kalau misalnya anak-anak ini bercanda lagi harusnya serius itu bercanda. Jadi dievaluasi itu secara serius setiap sesi akhir latihan. Ya evaluasi hari ini, oh kamu tadi kenapa gitu datang terlambat kok nggak disiplin dengan tugas-tugasnya untuk di posisi itu gitu. Jadi anak-anak juga oh ya kan kadang-kadang kalau kita udah di lapangan tuh rasanya udah jago banget gitu. Padahal kalau dari pinggir lapangan kita bisa nilai, oh kamu tadi terlalu banyak bengong, ada peluang dibiarin, terus nggak mau lari gitu, nggak mau ngerebut bola gitu. Bola udah kerebut lawan dia diemin aja gitu. Nah, kayak gitu kita evaluasi di pinggir lapangan gitu. Tapi ada gitu yang merasa paling jago sendiri gitu. Wah, jago juggling, jago giring bola sampai ya kalau perlu dia aja yang bawa gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ada. Ya itu naluri kali ya, bawaan orok gitu ya. Tapi biasanya ditegur sama coach. Ingat kamu itu tim ya. Teamwork makes dream work gitu ceritanya kan. Kerja tim itu yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jadi kalaupun kamu jago, nggak bisa kamu jago sendirian, harus jago bareng-bareng. Ya. Jadi terjadi motivasi lah. Nah makanya salah satu tekniknya para pelatih kalau misalnya anak-anak itu udah ngerasa lebih jago dari yang lain, itu ditarik dari lapangan, gantiin yang lain, biar egonya turun. Gitu. Berarti dari kecil ego udah terasa ya berarti ya. Iya. Keanggotaan nih, sekarang sudah berapa banyak anggotanya yang ada di SSB Timah United? Karena dari 2022 ya? Apa dari 2022 akhir. Kalau di logo kamu 2023 itu dilembagakannya. Januari 2023, 10 Januari tepatnya. Udah berapa banyak nih Pak peserta didiknya? Oke, kalau peserta yang konsisten itu artinya mungkin pengen latihan terus sudah dalam 2-3 tahun terakhir ini sekitar 120 siswa. Nah, kalau diakumulasi sama yang pernah latihan dulu ya udah 200-an lebih. Tapi kan namanya anak-anak ya, terutama dari usia 11, 12 ke 13 itu godaannya banyak. Maksudnya selain ada transisi dari SD ke SMP, mulai ujian gitu, dia untuk latihan seminggu 3 kali agak berat, akhirnya paling seminggu sekali atau udah nggak sama sekali karena mau fokus ujian gitu. Atau yang SMP, godaan yang lain, olahraga lain lebih menarik. Apa tuh? Iya selain bola, misalnya ekskul di sekolah yang lain selain bola, ya kan misalnya ada yang baru, termasuk udah mulai ketertarikan lawan jenis gitu. Udah nggak antusias, capek-capek main bola gitu, ini kan buat nongkrong gitu. Di 13 tahun ke atas ya? Ya 12 sih mulainya. 12 mulai. 12 itu SMP ya? Kelas 6 akhir itu dia antara orang tuanya mewajibkan, udah kamu siap-siap mau masuk SMP, ujian, belajar yang banyak gitu-gitu, itu mempengaruhi intensitas dia untuk konsisten latihan terus apa enggak. Oke. Kembali ke pertanyaan ya, itu yang tadi udah kita share juga tadi. Itu tadi ada prestasi ya, yang udah didapat dari SSB, Timah United, terus ada prestasi mungkin levelnya regional kah, sudah lokal kah, atau sudah internasional kan? Ada beberapa alumni juga, atau ada nggak sih sebagian teman-teman nih yang bener-bener berbakat, kalau perlu sekolahnya ditinggalin jadi atlet gitu, tegak lurus jadi atlet? Kan ada juga yang kayak atlet bulu tangkis, bener-bener dari kecil kan udah dididik dari kecil, malah mereka sekolahnya di tempat atlet kan, tidak itu. Gimana menyikapinya hal itu Pak? Iya, kalau kami kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu kita kedatangan tamu pemain nasional U17 yang habis tampil, Aldiansah Taher. Dia emang anak Tugu dan tinggalnya selama ini di dekat lapangan kita, dan dia bilang dia masa kecilnya pernah melewati meniti karir bola di lapangan
Timah itu. Nah, singkat cerita dia anak yatim kebetulan, ada tetangga atau para guru ustadz ustazah yang ngarahin dia, udah kamu fokus di bola aja karena kelihatan potensi kamu di sana, dicarikan beasiswa. Dan sekarang dia jadi sekolah di sekolah atlet Ragunan itu. Iya. Nah, dan penampilan terakhir dia itu yang di Piala Asia yang mengantarkan kita jadi calon akan masuk Piala Dunia U17 kan. Wah, kenalin dong, Pak. Nah, Kenalin dong. kita udah Kenalin dong. dipublish di media itu kemarin, media nasional kita naikin. Nah, itu model-model yang kita hadirkan untuk membuat anak-anak termotivasi. Alumni Timah United, pemain AFC. U17. Dia cuma beberapa kali sih dia bilang main di lapangan itu. Tapi yang penting itu anak-anak siswa itu punya role model. Kalau mau meniti karir jadi pemain bola beneran, ini nih jalannya nih, gitu. Jadi emang bakat minatnya emang di sepak bola atau olahraga secara umum, ya ada sekolahnya. Tapi kalau mau tetap di jalur pendidikan formal yang seperti biasa, SMP umum atau pesantren dan segala macam, tetap bisa, tapi dijaga latihan pribadinya. Jangan udah nggak latihan di SSP lagi, dia nggak ada pemanasan lagi, kemudian kakinya nggak beraktivitas lah. Nah, kaitan dengan prestasi, kita begini menanam ke siswa itu, jadi juara itu bonus sebenarnya. Nah. Yang utama adalah gimana mengarahkan anak-anak jadi pemain-pemain yang terpilih di level yang lebih tinggi. Ya, misalnya kita untuk sekarang ini lagi seleksi untuk umur 13, disebutnya U13, itu untuk tampil di Suratin. Suratin ini nama tokoh sepak bola Indonesia legendaris yang diabadikan sebagai bentuk tempat pencarian bibit unggul dengan mengikutkan anak-anak ke kompetisi berjenjang. Ini kita pemilihan untuk tingkat kota Depok. Nanti kalau dia lolos, dia bisa terpilih untuk provinsi sampai nasional. Jadi banyak pintu yang kita bukakan ke anak-anak ini untuk bisa mengembangkan potensinya jadi pemain profesional. Ini salah satunya Suratin. Nanti ada Piala Wali Kota Depok juga. Ini kita pilih anak-anaknya untuk bisa tampil. Terus nanti di liga-liga yang lain nih, kayak yang saya pakai ini Liga IJL namanya. Ini ada orang tua alhamdulillah mau jadi sponsor untuk penyediaan jersey tanding kita nanti. Jadi mungkin bisa nyambung ke gimana pembiayaan gitu kan. Nanti cerita berikutnya bahwa kita sangat membuka partisipasi warga, sponsor maupun orang-orang yang concern dengan pengembangan sepak bola anak. Ya, kita membuka diri kira-kira gitu. Kita ngomong berarti kalau orang tua itu penting banget ya buat memotivasi anak. Sebenarnya peran orang tua dalam fokus tetap, walaupun ujian tapi tetap main bola juga, ya kan? Pendekatan orang tua, pendekatan pembangunan karakter anak, kaitannya gimana nih di SSP Timah ini? Peran orang tua tuh sejauh apa sih sebenarnya? Jadi kita terinspirasi kemarin tuh tamu kita Aldian Tahir tuh pemain timnas U17 yang hadir ke lapangan kami untuk kasih motivasi ke adik-adik, itu dia bilang hal yang paling berpengaruh dalam perjalanan dia sampai saat ini adalah kesabaran ibunya nganterin. Ini anaknya kan anak yatim. Dia cerita masa kecilnya, ibunya tuh gigih gitu nganterin anaknya untuk latihan rutin sepak bola, kan ya bisa seminggu 3 kali itu. Nah, kesabaran ibunya, terus kedisiplinan dia untuk ngikutin arahan pelatih, itu istilahnya orang tua di rumah ya orang tua si siswa, orang tua di lapangan ya coachnya itu. Karena coach ini kan mentransfer bukan cuman ilmu pengalaman tapi juga karakter. Karena Rahmat Darmawan, salah seorang pelatih timnas kita, juga bilang bahwa pembinaan sepak bola Indonesia sejatinya itu ya di usia dini ini. Karena usia 16, 17 yang langsung ke jadi pemain nasional itu
dia produk dari pembinaan berjenjang di usia dini ini. Jadi peran orang tua itu jelas tadi mendampingi, memotivasi, kemudian memfasilitasi, karena kadang-kadang anak-anak kan juga melihat temannya punya sepatu baru, dia pengen juga tuh. Temen aku sepatunya baru. Nah, ini anak-anak jadi termotivasi atau terdemotivasi ngelihat temannya punya sepatu baru. Kalau orang tuanya penuh perhatian kan, udah yang penting mainnya bagus. Kalau kamu bisa bikin gol, kamu bisa memotivasi semangat tim, nanti ada hadiah sepatu baru kayak gitu. Itu kan membuat anak-anak punya achievement motivation gitu untuk berprestasi. Hebat ya, emang tertata ngomongnya beliau emang dosen. Saya jarang-jarang ketemu bintang tamu yang ngomongnya tuh tertata rapi. Apalagi pertanyaannya Pak? Pendekatan dalam pembangunan karakter. Oh ya, tadi udah dijawab pendekatan dalam pembangunan karakter dari ibunya. Ini dalam konteks Timah United-nya. Bagaimana pendekatan Timah United dalam membangun karakter dan disiplin? Oke. Konteksnya ke disiplin nih. Oke. Nah, kurikulum Itu konteksnya disiplin. pendekatan Timah United dalam pembangunan karakter dan disiplin anak. Iya. Kebetulan walaupun saya waktunya nggak terlalu banyak ya, maksudnya nggak selalu Masih bisa, aktif sampai sekarang? masih ngajar saya. Maksudnya mendampingi anak-anak dalam berlatih, saya selalu perhatiin obrolan di antara mereka, baik ketika mereka bermain atau lagi nunggu giliran bermain. Kalau ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong yang ngebully, bernuansa ngebully ke temannya, itu saya langsung tegur. Para coach juga begitu. Jangan, ini teman kamu, ini yang akan membantu kamu untuk sukses ke depannya. Kalau kamu nggak bisa ngejaga soliditas, kebersamaan, perasaan teman kamu nggak bisa menghargai diri kamu sendiri, kayak gitu. Termasuk ngomong kasar kan sering ya anak-anak. Nah, kita di kepelatihan ini mau mengingatkan hal itu juga. Kalau di usia 17-18 atau udah jadi timnas kan nggak bakal ngurusin omongan dia gitu ya. Tapi ini anak-anak dari awal udah kita ingetin, tolong jaga karakter, hormati kawan kamu sebagai partner dalam pengembangan diri kamu sendiri. Itu juga. Nah, itu kita ulang-ulang terus, nggak bosan-bosan ya. Termasuk disiplin pakai baju masukin gitu, terus pakai sepatu diikat, terus pakai skin decker pelindung mata tulang kering gitu. Itu kan disiplin yang harus. Kalau dia nggak pakai ya dihukum. Dia bercanda ketika teman-teman yang serius latihan ya dihukum. Dia melatih kedisiplinan dan taat terhadap aturan gitu. Tapi sejauh ini aman kan Pak? Maksudnya masih bisa diarahkan? Alhamdulillah. Nggak ada yang aneh-aneh, terus orang tuanya sampai marah-marah gitu? Di awal kita selalu bilang ke orang tua mohon tidak ikut campur di urusan teknis. Mantap. Ya. Jadi orang tua cukup datang, antar, dan menepi pinggir lapangan. Jadi jangan ngasih instruksi ke anaknya, karena pelatihnya kan ya pelatih di lapangan yang berlisensi melatih anak usia dini, bukan orang tua yang melatih gitu. Jadi ya mohon izin gitu. Jadi mohon kerelaan orang tua untuk kalau udah di lapangan orang tuanya tuh ya pelatih gitu. Ya termasuk kalau mungkin ada kayak bentakan, termasuk mungkin ada digebuk tapi pelan, kan pasti ada hal-hal coach itu sampai sejauh itu nggak Pak? Kalau fisik enggak ya, lebih kepada teguran lisan dan pemberian hukuman gitu. Hukumannya juga hukuman mendidik, bukan hukuman yang nggak mendidik gitu. Misalnya push up gitu, suruh lari sekian putaran gitu. Ya balik ke anaknya pasti manfaatnya juga banyak kan. Berapa duit nih Pak? Dari tadi kita ngobrol, berapa duit nih kira-kira biaya daftarnya, biaya mungkin keanggotaan kepesertaan ya. Oke. Atau nanti ada hal-hal lain seperti setiap kali ada tanding keluar, sparring misalnya antar wilayah itu kan nanti harus naik bus atau naik apa gitu kan kita nggak tahu tuh. Nah di sini pentingnya koordinasi kerjasama para orang tua dengan pengelola SSB, karena memang tidak ada urusan yang bisa lancar tanpa aliran dana yang lancar, kira-kira gitu. Jadi tapi kita juga nggak mau kehilangan misi pendidikannya di situ. Jadi gini, kita menetapkan biaya yang sangat murah. Kita melakukan survei ke beberapa sekolah sejenis kami ini,
ya boleh dibilang kami paling murah gitu. Berapa? 100.000 sebulan dengan 12 kali latihan. Artinya apa namanya, ya dibagi 12 aja berapa gitu, murah banget. 100.000 12 kali latihan. Ya sebulan. Wow. Dan apa namanya, itu pun saya ya sebagai ketua SSB, ketua RW sekaligus ketua SSB, tidak ambil bagian lah, nggak ada gajinya saya dari situ. Wah. Karena kita berpikir tentang ini pendidikan, terus yang kedua sekedar menutup biaya perawatan lapangan, karena lapangan ini kan perlu dirawat, rumputnya harus dipotong, jangan sampai ada batu-batu atau hal-hal yang bisa membahayakan ketika dipakai sepak bola. Karena memang ya lapangan kita kan lapangan rumput ya, bukan Iya. lapangan sintetis. Kalau lapangan Benar. sintetis mungkin nggak perlu perawatan yang seintens lapangan rumput, tapi dia investasi awal mahal miliaran. Tapi kalau lapangan rumput, dia investasi awal tidak semahal sintetis, tapi dia perlu perawatan intensif. Ya, paling nggak kami aja itu 2 minggu sekali kami potong rumput pakai mesin dorong. Itu ada biaya buat petugasnya kan jelas, kemudian juga memberikan pupuk dan segala macam. Jadi dari dana yang terkumpul dari biaya pendaftaran dan iuran itu utamanya untuk perawatan dan ya sekedar uang lelah buat pelatih. Karena kalau dibilang gaji belum memenuhi kriteria gaji pelatih dengan kualifikasi mereka yang lisensi itu. Ya terus pastinya digaji apa nggak ini? Karena dia warga kita, jadi pengorbanan mereka, dedikasi itu menjadi sebuah kepuasan batin buat para pelatih yang warga kita sendiri ini untuk apa namanya memberikan dedikasinya gitu. Jadi alhamdulillah sama-sama nggak hitung-hitungan gitu. Kalau pakai hitung-hitungan nggak masuk. Iya, murah banget 100.000 ya. Ya. Kayak kita les di mana ya kan Nah. lebih dari 100.000 kan? Gitu. Alhamdulillah. Jadi dikembalikan kepada siswa. Dan tadi kalau ada pertanyaan tentang biaya kalau turnamen gitu ya, kalau sparring itu alhamdulillah inisiatif para orang tua. Jadi orang tua ini kita akan kunjungan ke misalnya muncul kayak berapa minggu yang lalu ya, itu orang tua yaudah kita beli patungan penyediaan makanan buat anak-anak, sekedar telur rebus, pisang goreng atau buah-buahan itu orang tua patungan di kelompok umur. Nah nanti di sana buat makanan anaknya sendiri, termasuk biaya-biaya lain, bensin segala macam disepakati orang tua aja. Kami pengelola nggak ikut-ikut, cuman mengarahkan ya silakan diatur aja gimana nyamannya anaknya, yang penting semangat latihannya dan gizinya terpenuhi. Wih, mulia banget loh ini. Jarang-jarang yang ketemu kayak gini nih. Amin, mudah-mudahan nyari pahala di lapangan kita. Oh, jadi malah lapangan. Oke, terus bicara tantangan kedepannya, tim United ini mau apa nih Pak? Tantangan dan harapan kedepannya. Mungkin ada juga kaitannya peran serta dari para aparatur negara ya, kayak sedekat ya lurah atau pak camat atau hal-hal lain yang menyebabkan sekolah sepak bola tim United ini jadi lebih baik ke depannya gitu. Iya, yang tadi sudah saya sebut juga sebagian tentang pembiayaan itu memang isu ya. Cuman kita selalu sumber pembiayaan. Tentu kemudian gimana dicarikan sumber yang sustain, artinya setiap bulan itu jangan sampai program macet gara-gara nggak ada dana gitu. Ya di situ kita kreatif ya, harus kreatif, termasuk bikin turnamen gitu. Kita pernah ada rencana bikin turnamen juga tahun lalu di bulan September itu, alhamdulillah untuk kategori 2 umur aja kita dapat sponsor, kita dapat donasi. Ya kita bisa berkontribusi buat perawatan lapangan dari hasil turnamen itu 6 juta, ya lumayan lah ya. Wow. Itu udah bersih ya, kebersihan, keamanan, konsumsi panitia dan segala macam, hadiah peserta itu udah. Nah ditambah lagi mungkin harapannya kalau misalnya kita bikinnya lebih besar, piala wali kota misalnya, piala anggota DPR, ya mereka harapannya minimal menyediakan pialanya gitu, kita bagian IO-nya lah gitu.
cari wasit, mengatur jadwal dan segala macam. Jadi memang kerjasama semua pihak. Dan kita yakin wali kota yang sekarang punya concern yang tinggi terhadap sepak bola Siap. Asia di Indonesia. Apakah memang pendanaannya pure dari 100.000 yang tadi tok itu? Ya kan, tadi Bapak cerita juga, Bapak juga free yang nggak dibayar, beberapa pelatih juga karena kesamaan wilayah Tugu juga nggak dibayar. Jadi gimana tuh? Itu dulu deh pertanyaannya. Jadi yang jelas lebih banyak swadaya masyarakat, ya, karena memang ya udah senang lah anak-anak yang tadinya keleleran pinggir jalan gitu main bola di aspal itu kan satu bahaya, yang kedua juga mengganggu lalu lintas perjalanan warga juga. Dan kita mengembalikan fungsi lapangan itu misinya itu juga meramaikan lapangan dengan program-program yang kita rancang untuk ya kita yakini kebaikannya buat masyarakat. Memang pembiayaannya itu selama ini tidak ada dari timah. Jadi secara kelembagaan timah belum pernah tuh. Tapi kita ada cukup berterima kasih karena bisa diizinkan menggunakan lapangan. Yang tinggal satu-satunya di Tugu ini. Iya, nggak ada lagi lapangan di Tugu tuh. Ya, jadi bentuk kita menghargai timah di situ aja. Tapi untuk pembiayaan selama ini ya kita kreatif cari dari para donatur, sponsor-sponsor. Mungkin kalau memang dari audiens, komunitas-komunitas pengen support juga apapun bentuknya. Misalnya paling praktis fasilitas yang ada di lapangan yang menunjang program kepelatihan atau kita bisa pengen main malam gitu ya kita berharap juga tuh ada yang donatur ngasih lampu sorot buat lapangan gitu. Karena kita hitung kasar itu sekitar 200-an juta tuh lumayan juga. Jadi kayak gitu kami terbuka. Kayak kemarin itu untuk jogging track kita dapat donasi dari pribadi, ada anggota DPR yang tinggal di tempat kami, Bu Ledia Hanifah, Pak Tifatul tuh ngasih khusus untuk jogging track dan rumput lapangan bola. Terus ada juga yang ngasih alat-alat pull up untuk outdoor gym gitu. Nah kalau ada yang mau komunitas di sekitaran Tugu ini mau support tadi lampu kah atau mesin potong rumput kah atau apapun itu sangat welcome karena memang kemanfaatannya dikembalikan ke warga juga dan insya Allah kita rutin bikin laporan pertanggungjawaban keuangan. Mantap. Siap diaudit lah kira-kira gitu. Oke, paling yang terakhir Pak, kurang lebih harapan utamanya buat semua warga Tugu ya Pak, yang anak-anaknya suka main bola, terus dianya juga suka main bola, bapak-bapaknya ini gimana nih Pak, memajukan persepak bolaan Tugu ya dah, kita nggak usah ngomongin jauh-jauh. Persepak bolaan Tugu ini harus apa kalau menurut Bapak supaya ini tuh tetap berkesinambungan terus gitu? Yang jelas dari awal ketika kita memfungsikan kembali lapangan itu pokoknya niat alhamdulillah saya dibantu para donatur ya, penggerak pengaktifan lapangan itu sekaligus donaturnya. Jadi mereka ilmunya, pengalamannya, jaringannya sama dana pribadinya dia dedikasikan. Karena memang pembiayaan ini terlalu banyak dari para penggerak itu sendiri. Nah, harapan kedepannya ya bola ini kan memang olahraga yang bisa melebur semua perbedaan. Jadi komunitas atau tongkrongan habis pilkada beda pilihan gitu kan. Ketika main bola udah kagak mikirin pilihan kemarin kan di pilkada, pileg, pilpres gitu. Jadi sesuatu yang bisa membuat Indonesia bersatu ya kita mulai di Tugu ini. Ya monggo aja. Yang penting jadwalnya kita sepakati aja karena memang dari teknis perawatan lapangan perlu ada waktu-waktu istirahat. Jadi misalnya seminggu itu nggak mungkin dipakai setiap hari. Jadi lapangan rumput ya. Kalau jogging track sih ya monggo aja. Tapi lapangan rumput dia istilahnya si rumput ini perlu bernapas dulu gitu ya. Disiram, dipupuk sebelum dia dipakai lagi. Jadi jadwal kita atur sedemikian rupa hingga memberi manfaat buat semua gitu. Kalaupun ada biaya kontribusi perawatan, ya itu dikembalikan kemanfaatannya buat nih. Termasuk aturan nggak boleh main saat hujan.
Karena memang kalau Oh, iya. udah dipaksa main saat hujan, itu mainnya cuma 2 jam. Tapi upaya kita memperbaiki akibat dari pemaksaan main di hujan itu bisa 4 bulan nggak bisa dipakai tuh lapangan. Wow. Ya, kami belajar dari beberapa lapangan rumput yang lain gitu. Oke. Oke, jadi yang pertama dari kami, terima kasih loh Pak, ada penggerak-penggerak untuk anak usia dini dengan biaya murah. Jadi teman-teman semua yang ada di wilayah Tugu ini udah enak banget loh. Tinggal main, bayar 100.000, ya kalau bisa jangan bayar 100.000 juga lah. Kita ada beasiswa juga buat anak-anak yatim atau yang Udah 100.000 dapat beasiswa lagi guys. Oh ini udah kerja tuntas, kerja ikhlas nih berarti. Amin. Jadi disupport kalau berbagai macam teman-teman komunitas yang punya kesempatan bantu. Dia tidak memungkiri hal-hal yang kecil, besar, sedang. Mungkin bantuan pemikiran-pemikiran Ya, juga, nggak cuma duit ya kan. Ya. Jadi mampir aja, nanti ketemu Pak Askar di lapangan Timah United. Kedepannya bahwa ini nih adalah suatu bentuk investasi buat sekarang dan masa depan. Karena Insya Allah. anak-anak bisa jadi sekarang bisa jadi lebih baik mengurangi gadget, dan kedepannya kalau yang mau jadi atlet Ya, mau jadi sekolah, tapi ini medianya loh murah, ya kan, meriah, tapi juga jadi berkah. Ya, murah meriah, berkah dekat rumah. Dekat rumah kita mah. Oke, jadi terima kasih atas waktunya Pak. Ya, kita undur diri dari Uncle House bicara Timah United. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.